Rekaman kamera pengawas ini menunjukkan momen terakhir seorang mahasiswi bernama Meng Mei Lang sebelum dia dibunuh secara brutal oleh seseorang yang seharusnya melindunginya. The 25-year-old was found naked in a Central Coast blowhole over the Anzac Day long weekend. She had been stabbed or slashed at least 30 times. Her uncle Derek Barrett has been charged with her murder. Meskipun sang paman telah dijatuhi hukuman atas kejahatan tersebut, seluruh kebrutalan yang dialami Lang baru terungkap bertahun-tahun kemudian. Detailnya begitu mengerikan hingga membuat siapapun merasa jijik dan ngeri. Lion killer caught out by a USB stick mysteriously found kilometers from where he killed 4 years after the fact. The dementia sufferer unable to say how she found it. It was handed to police who worked out the videos which ran for an hour, showed Barrett sexually assaulting Meng Mei Lang on the day he stabbed her to death. Tapi mengapa pria bejat itu melakukan tindakan keji ini pada keponakannya sendiri? Bagaimana polisi akhirnya mengungkap kejahatannya, dan bagaimana atau apa yang terjadi padanya setelah itu? Mari kita telusuri kasus mengerikan Meng Mei Lang, seorang wanita berusia 25 tahun yang diperkosa dan dibunuh oleh pamannya yang obsesif. Namun sebelum kita masuk ke bahasan kasus lebih detail, jangan lupa dukung channel ini untuk lebih cepat berkembang dengan cara like, subscribe, dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya. Kalau udah, kabarnya di kolom komentar ya guys. Meng Mei Lang yang lebih dikenal dengan nama Michelle adalah wanita cantik, cerdas, dan pekerja keras berusia 25 tahun asal Chengdu, Tiongkok. Ayahnya meninggal dalam gempa bumi tahun 2008, meninggalkan dia dan ibunya, Ma Zong, yang kemudian menjadi sangat bergantung satu sama lain. Ibunya mengatakan bahwa mereka memiliki ikatan yang kuat hanya karena memiliki satu sama lain untuk bersandar. Sejak kecil, Lang selalu bermimpi untuk belajar di Australia, dan ibunya sepenuhnya mendukung impian tersebut. Pada tahun 2011, Lang diterima di University of Technology Sydney, Australia, yang memberinya kesempatan untuk pindah ke negara itu dan mengejar impiannya. Ibunya nggak begitu khawatir membiarkannya pergi ke negeri asing karena Lang akan tinggal bersama keluarga di Sydney. Bibi Lang yang merupakan saudara perempuan ibunya tinggal di Sydney dan menawarkan sebuah kamar di apartemennya untuk Lang. Bibi Lang juga memiliki seorang putri yang 2 tahun lebih muda darinya, sehingga tampaknya ini akan menjadi pengaturan yang ideal bagi Lang. Pada tahun 2012, Bibi Lang yang berusia 44 tahun menikah dengan seorang pria Australia bernama Derek Barrett. Lang menghadiri pernikahan tersebut. Derek yang saat itu berusia pertengahan 20-an, dulunya bekerja di bidang IT, tapi kehilangan pekerjaannya dan menganggur. Setelah pernikahan itu, Lang, bibinya, sepupunya, dan Derek tinggal bersama di daerah pinggiran Campbelltown, New South Wales. Beberapa tahun pertama berjalan dengan baik. Lang berhasil dalam studinya, memiliki banyak teman baru, dan mendapatkan pekerjaan paruh waktu. Dia mulai menggunakan nama Michelle dan menjadi pribadi yang lebih berani. Dia sering membagikan foto-fotonya di sekitar Sydney, menikmati waktu bersama teman-teman, minum koktail, dan menjalani kehidupan mahasiswa pada umumnya. Bagi banyak orang, Derek terlihat seperti pria yang biasa saja, tenang, sering menghabiskan waktu di depan komputer, sedikit canggung dalam berinteraksi dengan orang lain, tapi nggak menunjukkan adanya tanda-tanda sebagai seseorang yang kasar atau berbahaya, namun nggak ada yang tahu kegelapan yang sedang berkembang dalam dirinya. Pada tahun 2016, Bibi Michelle yang menjadi satu-satunya pencari nafkah dalam keluarga sering bepergian keluar kota untuk bekerja. Dia biasa meninggalkan Michelle dan sepupunya sendirian bareng Derek tanpa pernah membayangkan bahwa sesuatu yang buruk bisa terjadi pada mereka. Namun sayangnya itulah yang benar-benar terjadi. Pada Kamis 21 April 2016, Bibi Michelle berangkat ke kota atau keluar kota maksudnya untuk perjalanan bisnis selama 2 hari dan dijadwalkan kembali pada 24 April. Seperti biasa, dia meninggalkan Michelle, sepupunya, dan Derek di apartemen. Pagi itu Michelle menghabiskan waktu di kampus bareng teman-temannya sebelum pergi ke pusat perbelanjaan di pusat kota sekitar siang hari. Rekaman CCTV menunjukkan dia berbelanja di beberapa toko hingga sekitar pukul 15. Saat itu dia sendirian dan gak ada hal yang mencurigakan yang terlihat. Kemudian dia terlihat menuju stasiun kereta untuk naik kereta kembali ke Campbelltown dan tiba sekitar pukul 16.30. Itu adalah terakhir kalinya Michelle terlihat dalam keadaan hidup.
Catatan komunikasi menunjukkan bahwa Michelle masih bicara dengan teman dan keluarganya hingga larut malam. Semua orang yang berbicara dengannya mengatakan bahwa dia terdengar seperti biasa, tapi tiba-tiba komunikasi terhenti. Nggak ada yang mendengar kabarnya lagi. 2 pekan berlalu tanpa ada kabar dari Michelle. Ketika bibinya kembali dari perjalanan pada 24 April, dia terkejut mengetahui bahwa Michelle sudah menghilang selama beberapa hari, tapi nggak ada yang memberitahunya atau menghubungi polisi. Bibinya mencoba menelponnya, tapi ponselnya sudah nggak aktif. Sesuatu yang sangat-sangat nggak biasa karena Michelle selalu menjaga komunikasi dengan teman dan keluarganya di Tiongkok setiap hari. Aktivitas media sosialnya juga berhenti, yang semakin menambah kekhawatiran. Saat seseorang yang biasa aktif di media sosial tiba-tiba berhenti tanpa penjelasan, itu sering menjadi tanda bahwa hal yang buruk telah terjadi. Nah, karena khawatir, bibinya bersama Derek pergi ke kantor polisi esok harinya pada 25 April untuk melaporkan Michelle sebagai orang hilang. Mereka juga memberitahu Kedutaan Besar Tiongkok tentang hilangnya Michelle. Di kantor polisi, Derek menjelaskan kapan terakhir kali dia terlihat atau melihat Michelle, sementara bibinya menyebut bahwa dia baru saja kembali dari perjalanan bisnis sehari sebelumnya dan gak menemukan keponakannya di rumah. Bibinya kemudian memberikan foto Michelle kepada polisi agar mereka dapat mengenalinya dalam pencarian, namun saat itulah situasi berubah menjadi semakin suram. Ternyata, polisi sudah menemukan Michelle, hanya saja bukan dalam keadaan yang diharapkan keluarganya. Sehari sebelumnya, pada 24 April sekitar pukul 10.30 pagi, beberapa orang menghubungi polisi untuk melaporkan penemuan jasad seorang wanita yang mengambang dalam kondisi telanjang di laut dekat Snapper Point di pesisir Central Coast, New South Wales, sekitar 130 km dari Campbelltown. Karena jenazah belum teridentifikasi, polisi membuat gambar digital wajahnya dan merilisnya ke media. Beberapa media Australia melaporkan penemuan tersebut pada hari yang sama, menyatakan bahwa polisi menganggap kematian wanita itu mencurigakan. Ketika Michelle dilaporkan hilang pada hari Senin 25 April, penyelidik segera mencocokkan informasinya dengan jenazah yang ditemukan di laut. Keluarga Michelle memberi penyelidik beberapa barang pribadinya untuk tes DNA. Sayangnya hasil DNA mengonfirmasi hal terburuk. Polisi pun menyampaikan kabar tragis ini pada keluarganya yang tentu saja hancur mendengarnya. Nah, setelah mengungkap identitas jenazah, detektif pembunuhan mulai menyelidiki bagaimana tubuh Michelle bisa ditemukan begitu jauh dari rumahnya. Apakah dia dibunuh di tempat tersebut lalu dibuang ke laut, ataukah dia dibunuh di tempat lain dan jasadnya sengaja dipindahkan ke sana, dan yang paling penting siapa pelakunya? Kepala Inspektur Jubelin yang memimpin penyelidikan mengatakan bahwa timnya telah menyisir area sekitar, termasuk mengumpulkan rekaman CCTV dari kawasan konservasi ke Lake Munmorah untuk memetakan pergerakan terakhir Michelle. Penyelam polisi juga menemukan beberapa barang dari perairan dekat lokasi penemuan jasadnya, namun mereka enggak mengungkapkan secara publik apa saja barang tersebut atau apakah senjata pembunuhan berhasil ditemukan. Hasil otopsi kemudian mengungkap bahwa Michelle mengalami banyak luka, termasuk beberapa luka tikaman di lehernya. Polisi merilis rekaman CCTV yang menunjukkan momen terakhirnya sebelum menghilang. Mereka mengonfirmasi bahwa Michelle terakhir kali terlihat hidup di stasiun kereta Campbelltown sekitar pukul 16.30 pada 21 April. Berita tentang pembunuhan Michelle dengan cepat menyebar di media sosial, dengan ratusan pesan bela sungkawa membanjiri unggahan terakhirnya, sebuah foto yang dia bagikan beberapa hari sebelum menghilang. Banyak orang juga mengungkapkan kesedihan mereka di situs jejaring sosial Tiongkok atau Weibo atau dikenal dengan TikTok. Salah satu teman sekelas Michelle mengatakan bahwa dia bertemu dengannya sore itu sebelum dia menghilang, dan Michelle sempat bercerita bahwa dia akan bertemu dengan seseorang yang dikenalnya dari media sosial. Hal ini memunculkan spekulasi bahwa dia mungkin telah bertemu orang asing dari internet yang ternyata adalah pembunuhnya. Namun polisi punya kecurigaan lain, mereka sedang menyelidiki seseorang yang jauh lebih dekat dengan Michelle. Beberapa hari setelah mengetahui kematian Michelle, ibunya terbang ke Australia untuk mendampinginya. Dalam konferensi pers, dia mengungkapkan kesedihannya dan menggambarkan betapa besar rasa sakit yang dia rasakan setelah kehilangan putrinya. Dia berkata, kalian gak akan pernah bisa membayangkan betapa menyakitkannya ini bagi saya. Hal paling menyedihkan dalam hidup adalah kehilangan seseorang yang sangat kita cintai. Saat penyelidikan
kematian Michelle berlanjut, detektif mewawancarai bibinya dan suaminya, Derek Barrett, karena mereka tinggal bersama Michelle dan mengenalnya dengan baik. Derek mengatakan bahwa terakhir kali dia melihat Michelle adalah pada Kamis malam 21 April. Mereka makan malam bersama, nonton film, lalu Michelle pergi tidur di kamarnya. Keesokan harinya, pada hari Jumat 22 April, Derek bangun siang dan menyadari bahwa Michelle sudah pergi. Dia mengira Michelle berangkat lebih awal, yang bukan hal yang aneh. Namun keesokan harinya ketika dia bangun siang lagi, Michelle masih belum kembali. Dia mengirimnya pesan untuk menanyakan keberadaannya dan memastikan dia baik-baik saja, tapi Michelle enggak membalas, dan pesan-pesan itu tetap enggak terbaca. Beberapa media Australia melaporkan bahwa bibi Michelle mengatakan pada detektif bahwa dia sempat memeriksa pesan Facebook Michelle di laptopnya. Dari sana dia mengetahui bahwa Michelle baru-baru ini berkencan dengan seorang pria Australia berambut pirang, berkulit pucat dan bermata tajam. Nah, karena hal ini, polisi awalnya menduga Michelle mungkin pergi berkencan dengan seseorang yang dia temui secara daring. Namun kecurigaan mereka segera beralih karena mereka sudah punya tersangka utama dalam pikiran mereka. Derek adalah orang terakhir yang melihat Michelle dalam keadaan hidup, dan polisi meragukan ceritanya tentang bangun siang dan gak mengetahui keberadaan Michelle. Mereka kemudian membawanya untuk pemeriksaan lebih lanjut, menanyakan hubungan Derek dengan Michelle serta kapan terakhir kali dia melihatnya. Namun Derek menolak menjawab. Pada titik ini polisi memberitahu bahwa dia ditangkap sebagai tersangka pembunuhan Michelle. Saat penyelidik memeriksa catatan ponsel Derek, mereka menemukan bahwa sinyal ponselnya terdeteksi di dekat lokasi tempat jasad Michelle ditemukan pada 24 April. Temuan ini bertentangan dengan klaim Derek yang mengatakan bahwa dia enggak pernah pergi ke Sniper Point pada hari itu. Selain itu, polisi juga menemukan rekaman CCTV yang jelas menunjukkan Derek membayar bensin dan membeli minuman di sebuah pom bensin dekat Sniper Point. Ketika dihadapkan dengan bukti ini, Derek mengubah ceritanya dan mengklaim bahwa dia mengalami gangguan ingatan akibat penggunaan narkoba. Polisi kemudian menyita ponselnya dan menyerahkannya kepada tim forensik digital untuk memulihkan datanya yang dihapus. Apa yang mereka temukan gak menyisakan keraguan sedikit pun bahwa Derek gak hanya terlibat dalam kematian Michelle, tapi juga memiliki ketertarikan yang gak sehat terhadapnya dan anak tirinya. Polisi menemukan rekaman Derek yang menunjukkan dirinya memasang kamera tersembunyi di kamar pribadi, diletakkan di balik perlengkapan mandi. Dalam video yang dipulihkan dari ponselnya, Michelle dan sepupunya terlihat memasuki kamar mandi, melepaskan pakaian dan mandi. Dalam salah satu video, Derek terlihat sedang menyiapkan air di bak mandi sebelum memanggil Michelle yang kemudian terekam saat berada di bak tersebut. Dalam video mengerikan lainnya, Derek merekam dirinya memasuki kamar tidur anak tirinya, berdiri di samping tempat tidurnya saat dia tidur, lalu mulai melakukan tindakan gak senonoh. Dari bukti yang ada diketahui bahwa Michelle sempat pulang ke apartemen pada 21 April dan masih menggunakan ponselnya hingga sekitar tengah malam. Namun setelah itu, nggak ada lagi yang mendengar kabarnya. Penyebabnya ditemukan dalam ponsel Derek. Rupanya sekitar waktu itu, Derek memasuki kamar Michelle. Foto-fotonya yang ditemukan menunjukkan Michelle dalam keadaan telanjang dengan kakinya terikat serta mulutnya dilakban. Sekitar pukul 16 keesokan harinya, sepupu Michelle pulang ke apartemen setelah mengunjungi temannya tanpa mengetahui bahwa Michelle sedang disekap di kamar sebelah. Dia mengatakan bahwa dia berada di rumah selama sekitar 3 jam sebelum pergi lagi, tapi nggak mendengar suara permintaan tolong atau melihat sesuatu yang mencurigakan. Para ahli nggak dapat memastikan waktu kematian Michelle secara pasti, sehingga nggak jelas apakah dia masih hidup selama 3 jam tersebut. Namun dipastikan saat itu Michelle masih berada dalam apartemen. Sementara itu Derek berada di kamar mandi dengan shower menyala. Keesokan harinya 23 April, kamera pengawas menangkap Derek meninggalkan apartemen sebanyak 4 kali untuk membuang kantong-kantong sampah. Para penyelidik percaya bahwa Michelle sudah tewas pada saat itu dan Derek sedang membersihkan tempat kejadian perkara. Ketika bibi Michelle pulang dari perjalanan bisnis, dia memperhatikan bahwa apartemen tampak sangat bersih tapi nggak terlalu memikirkannya. Pada 24 April pukul 3.19 pagi, Derek berkendara ke Sniper Point untuk membuang jasad Michelle. Dalam perjalanannya, dia berhenti di pom bensin, membeli minuman dan mengisi bensin. Dia tiba di Sniper Point sekitar pukul 9 pagi, membuang jasad Michelle ke laut, lalu mengambil beberapa foto. Sekitar 1,5 jam kemudian, polisi menerima laporan dari seorang saksi yang melihat jasad mengambang di air.
Sementara itu setelah membuang jasad Michelle, Derek pergi mengunjungi orang tuanya. Mereka nggak menyadari sesuatu yang aneh dalam perilakunya. Derek kemudian pulang dan pergi menjemput bibi Michelle di bandara. The mother of murdered student Michelle Leng has thanked police and the Australian Chinese community who have been helping her family through this terrible time. Mrs. Zhong says words can't describe the pain she feels over the loss of her only child. A fund has also been set up to help pay for Michelle's funeral and take care of her mother. The 25-year-old was found naked in a Central Coast blowhole over the Anzac Day long weekend. She had been stabbed or slashed at least 30 times. Her uncle Derek Barrett has been charged with her murder. Derek Barrett didakwa dengan 27 tuduhan, termasuk penyerangan ilegal atau penyekapan ilegal, perekaman video secara diam-diam, serta pembunuhan Michelle Lang. Seperti banyak pelaku kejahatan lainnya, Derek menolak bertanggung jawab atas perbuatannya dan justru menyalahkan masa kecilnya yang sulit serta penggunaan narkoba sebagai alasan. Pada Oktober 2017, seorang psikiater yang memeriksanya bersaksi di pengadilan bahwa Derek pernah berkata padanya, "Saya kehilangan segalanya hanya karena akhir pekan yang bodoh." Derek juga menulis surat permintaan maaf kepada istrinya serta keluarga Michelle yang berbunyi, "Nggak ada kata-kata yang bisa menggambarkan rasa sakit emosional yang telah saya timbulkan pada kalian dan keluarga. Saya hanya bisa membayangkan penderitaan yang kalian alami akibat kehilangan ini. Setiap saat dalam hidup saya berharap bisa kembali ke masa lalu dan menghapus hari itu yang telah menyebabkan begitu banyak penderitaan. Saya membiarkan masalah pribadi saya menghancurkan rumah tangga dan mereka membayar harga yang sangat mahal akibatnya. Yang bisa saya lakukan hanyalah berusaha menembus kesalahan saya dengan cara apapun yang memungkinkan." Namun Ibu Michelle menolak permintaan maaf tersebut dan meminta hakim untuk menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup pada Derek. We couldn't accept her tragedy death and suffered a lot. We request the criminal to be brought to justice. Dia juga mengatakan bahwa saat polisi menelponnya dan memberitahukan tentang rekaman video yang menunjukkan putrinya disiksa dan dianiaya, dia langsung ngerasa pingsan akibat gelombang kesedihan yang luar biasa. Pada Desember 2017, Derek akhirnya mengaku bersalah atas pembunuhan Michelle dan dijatuhi hukuman 46 tahun penjara dengan kemungkinan bebas bersyarat setelah menjalani 34 tahun 6 bulan masa tahanan. Keluarga Michelle merasa puas dengan hukuman yang panjang ini dan berharap bisa melanjutkan hidup serta fokus pada pemulihan mereka. Namun kasus ini ternyata belum berakhir. Derek Barrett's crime was already sadistic, but the whole horror was hidden until now. He had the air in the witness box of someone playing a part and saying what he thought he should say to present the best possible impression of himself. Pada November 2019, 3 tahun setelah kejahatan mengerikan itu terjadi, seorang wanita tua yang menderita demensia menemukan sebuah USB flash drive sekitar 10 km dari tempat tinggal Derek. Wanita itu nggak bisa mengingat bagaimana mendapatkannya, tapi untuk alasan yang nggak jelas, dia tetap menyimpannya hingga putrinya merasa penasaran dan memutuskan memeriksanya. Saat memasukkan USB itu ke dalam komputernya, dia terkejut luar biasa. Flash drive tersebut berisi gambar dan video mengerikan yang mengungkap sepenuhnya kekejaman Derek terhadap Michelle. Hakim Mahkamah Agung Helen Wilson yang sebelumnya menjatuhkan hukuman maksimal 46 tahun penjara pada Derek, mengatakan di pengadilan bahwa jika mengetahui semua rincian ini pada tahun 2017, dia pasti akan menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup. The lying killer caught out by a USB stick mysteriously found kilometres from where he killed 4 years after the fact. The dementia sufferer unable to say how she found it, it was handed to police who worked out the videos which ran for an hour, showed Barrett sexually assaulting Menmei Len on the day he stabbed her to death before he dumped her body in a Central Coast blowhole. The offender manipulated Ms. Len's body as if she were a worthless, inanimate object, Justice Wilson said today. The judge went as far as saying if the full extent of his perverted crime was known in 2017, he would have been jailed for life. But that simply wasn't possible now. Ekspresi ketakutan Michelle terlihat sangat jelas, terutama saat wajahnya muncul di rekaman. Menurut hakim, serangan ini terjadi karena pelaku sengaja menyerah pada dorongan sadis dan seksualnya. Setelah bukti baru ini ditemukan, Derek didakwa atas pelecehan seksual terhadap Michelle.
Dia mengaku bersalah tapi tetap menyalahkan tindakannya pada penggunaan narkoba. Dia bahkan mengatakan pada petugas pemasyarakatan bahwa hubungannya dengan Michelle adalah sukarela. Pada Maret 2021, hakim menjatuhkan hukuman tambahan 20 tahun penjara pada Derek dan mengatakan bahwa hukuman ini harus menjadi peringatan bagi orang lain. Namun, hukuman tambahan ini nggak banyak berpengaruh pada masa tahanan awal Derek. Hukuman ini hanya memperpanjang masa bebas bersyaratnya selama 2 tahun, yang berarti dia kemungkinan baru bisa dibebaskan paling cepat pada 27 Oktober 2052. Oke, inilah akhir dari episode kali ini ya guys. Bagaimana tanggapan kalian terhadap kasus ini? Atau mungkin kalian punya referensi kasus yang menarik untuk dibahas? Langsung saja tulis di kolom komentar. Thank you buat kalian yang udah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya. Akhir kata gue Eka, sampai jumpa di video selanjutnya.